Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal sosok pengisi posisi Direktur Teknik atau Dirtek PSSI. Dia mengatakan bahwa Dirtek akan diumumkan setelah Patrick Kluivert jalankan tugasnya. Erick Thohir mengaku saat ini sedang fokus mendukung pekerjaan awal pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, dan pihaknya pun tetap menyiapkan sosok mengisi posisi Dirtek PSSI. Sebagaimana diketahui, posisi Dirtek PSSI saat ini masih kosong setelah ditinggal oleh Indra Safri. Indra Safri sendiri kini difokuskan untuk memegang Timnas Indonesia U20. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan akan melihat kinerja Patrick Kluivert terlebih dahulu bersama skuad Garuda. Setelah itu, dia baru akan menentukan sosok yang tepat untuk mengisi kursi Dirtek. Dirtek nanti setelah tentu Patrick Kluivert menjalankan tugasnya dan target-targetnya. Nanti baru di Februari kita lihat untuk posisi Dirtek, kata Erick Thohir di Jakarta Rabu 15 Januari 2025. Erick mengatakan Timnas Indonesia Senior sampai dengan kelompok umur dihadapkan jadwal padat sepanjang 2025. Jadi Dirtek akan dimaksimalkan membantu tim pelatih Timnas Indonesia kelompok umur terlebih dahulu. Nanti agenda tahun ini banyak sekali. Ada Piala Dunia, ada juga kompetisi SEA Games, AFC, macam-macam. Nanti saya Dirtek akan coba fokus di U17, U20 ataupun U23, ujar Erick Thohir. Jadi biar ada yang coba, tapi tugasnya Dirtek ke depan tentu nanti bagaimana menciptakan filosofi sepak bola kita. Lanjutnya, kini Patrick Kluivert sendiri sudah kembali ke Belanda setelah 4 hari berada di Indonesia. Rencananya mantan pemain Barcelona itu akan memantau pemain-pemain timnas yang berkarir di Eropa pada Februari 2025 mendatang. Kabar bertambahnya pemain keturunan di Timnas Indonesia semakin santer di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menyusul pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo yang menyebutkan Patrick Kluivert tengah menyiapkan 3 nama untuk bergabung ke tim Garuda. 2 dari 3 nama tersebut ialah Oleh Romeni dan juga Jairo Ridowok. Satu lagi pemain dikabarkan adalah Mitchell Baker. Namun baru Oleh Romeni yang sudah siap untuk diambil sumpahnya sebagai pemain Timnas Indonesia. Sedangkan Jairo Ridowok, informasinya PSSI sedang menyiapkan dokumennya. Untuk Mitchell Baker masih belum diketahui sampai mana prosesnya. Dito Aryo Tejo memang tidak menyebut namanya secara langsung saat ditanya oleh wartawan. Namun dia seolah membenarkan bila sang pemain memilih Timnas Indonesia. Satu lagi, nah itu, atau Mitchell Baker, kata Dito Aryo Tejo di Jakarta Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Ya, jika ketiganya benar bergabung dengan Timnas Indonesia, tentu akan membuat skuad Garuda semakin mewah. Lantas, berapa harga skuad Timnas Indonesia? Ya, nilai pasar skuad Timnas Indonesia melonjak sejak datangnya pemain keturunan. Harga diperkirakan mencapai 445,4 miliar rupiah, yakni pada November 2024. Angka tersebut menjadi yang termahal di Asia Tenggara, bahkan menduduki peringkat ke-8 di Asia. Tentunya harga skuad tersebut akan bertambah lagi jika ketiga pemain keturunan yang digadang-gadang bergabung. Belansir dari Transfer Market, Oleh Romeni memiliki nilai pasar sekitar 22,60 miliar rupiah. Artinya, akan bertambah menjadi 468 miliar rupiah. Kemudian jika 2 pemain yakni Jairo Ridowok dan juga Mitchell Baker bergabung dengan Timnas Indonesia, tentu akan menambah harga skuad timnas. Jairo Ridowok dan juga Mitchell Baker masing-masing memiliki harga pasar sebesar 38,24 miliar rupiah serta 86,91 miliar rupiah. Sehingga total harga skuad timnas Indonesia diperkirakan mencapai 593,15 miliar rupiah. Menpora Dito Aryo Tejo mengklarifikasi terkait kabar Mitchell Baker yang akan diproses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nama Mitchell Baker disebut-sebut jadi salah satu pemain yang akan diproses naturalisasi untuk membela Timnas. Hal ini berawal dari ucapan Dito Aryo Tejo yang diwawancara awak media di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat, yakni pada Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Pada hari selanjutnya, Dito Aryo Tejo mengklarifikasi maksudnya. Ia menyatakan Mitchell Baker tidak benar diproses naturalisasi. Sementara itu saat ini PSSI fokus menyelesaikan 2 nama yang diproses naturalisasi, yakni Oleh Romeni dan juga Jairo Ridowok. Sementara PSSI masih mencari satu opsi lagi nama untuk diproses naturalisasi. Hal ini dikonfirmasi oleh Dito Aryo Tejo di kolom komentar postingan Instagram terbarunya saat berlatih jet ski pada Rabu 15 Januari 2025. Tidak benar, kita fokus ke Oleh dan Jairo dan mencari opsi satu lagi, tulis Dito Aryo Tejo.
Di samping itu, Menpora sebelumnya sudah bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menurut Dito Aryo Tejo, Patrick Kluivert saat ini sedang menganalisis dan juga memaksimalkan para pemain timnas yang ia punya. Saat ini ia sedang menganalisis dan memaksimalkan bagaimana para pemain nasional menjadi jantung timnas Indonesia, kata Dito. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat juga. Tambahnya, ya apalagi pelatih berusia 48 tahun ini mendapatkan sambutan positif dari pemain timnas Indonesia dan juga siap membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi mereka sangat semangat bagaimana memaksimalkan scouting dan pembinaan atlet nasional, kata Dito. Mereka juga semalam sudah makan malam dengan 5 pemain dan suasananya sangat kekeluargaan. Saya rasa dari kami berdiskusi dengan Patrick dan Denny, aura dan optimismenya sangat positif. Semoga bisa membawa progres yang lebih baik untuk timnas kita, tutup Dito Aryo Tejo. Patrick Kluivert diharapkan bisa mengatasi masalah ketajaman sektor depan timnas Indonesia. Rekam jejaknya menunjang perihal harapan itu. Pengalamannya sebagai striker tajam dan juga pelatih yang sukses memberikan keyakinan bahwa ia bisa membantu mengembangkan kualitas para striker skuad Garuda. Kluivert memulai karir kepelatihannya sebagai pelatih striker AS Alkmaar pada 2008. Lalu sempat menjadi asisten pelatih Brisbane Roar dan juga pelatih striker NEC Nijmegen pada 2010. Kemudian selama melatih FC Twente U21 yakni 2011 sampai 2013, ia berhasil mengasah sejumlah talenta, termasuk Steven Berghuis dan juga Quincy Promes. Kemudian musim 2011-2012, Twente U21 menjadi tim tersubur kedua dengan 74 gol. Sementara catatan kebobolan hanya 36 kali. Berkat pencapaian ini, Patrick Kluivert dipanggil oleh Louis van Gaal untuk menjadi asisten pelatih timnas Belanda, yakni pada tahun 2012 sampai 2014, di mana ia melatih striker top seperti Van Persie, Robben dan juga Depay. Setelah Piala Dunia 2014, Kluivert menangani timnas Curaçao dalam 2 periode, yakni 2015-2016 dan 2021, dengan total 18 laga. Pada periode pertama, Curaçao mencetak 23 gol dalam 12 pertandingan. Sedangkan pada periode kedua dalam 6 laga, mereka mencetak 10 gol. Selama menangani Curaçao, Kluivert memberikan debut kepada 45 pemain, 44 diantaranya diaspora yang berlatih di klub-klub Belanda. Striker paling subur adalah Feliciano Suksen dengan 7 gol, diikuti oleh Gino van Kassel yang juga mencetak 7 gol selama era Kluivert. Namun karir keduanya kurang meyakinkan. Saat melatih Adana Demirspor selama 156 hari, Kluivert mengangkat Mbaye Niang dan juga Mario Balotelli yang sebelumnya kehilangan potensi di Eropa. Niang mencetak 8 gol dari 20 pertandingan, peningkatan signifikan dari 3 musim sebelumnya. Di sisi lain, dalam era Sinteyong, pemain tersebut adalah Witan Sulaiman dengan 9 gol, Egy Maulana Fikri dengan 8 gol, Dimas Derajat 6 gol, dan Ricky Kambuaya 5 gol. Kini Kluivert diharapkan bisa meningkatkan ketajaman sektor depan timnas Indonesia dalam kontrak 2 tahunnya hingga 2027. Sementara itu, skuad Garuda belakangan mengandalkan Ragnar Oratmangun dan juga Rafa Srek di lini depan. Meskipun demikian, keduanya belum benar-benar membuktikan diri sebagai striker house goal untuk skuad Merah Putih. Dua penggawa timnas Indonesia yakni Calvin Verdong dan juga Eliano Renders menyampaikan pandangannya perihal keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Sinteyong. Kepada Football International, Verdong dan juga Renders mengaku menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya yakni Alec Pasur serta Dani Lanzap. Khusus Renders, pemain PSS Zwolle ini bukanlah pilihan utama timnas Indonesia di era Sinteyong. Dia tercatat baru tampil sekali dengan durasi 45 menit ketika Garuda ditahan Bahrain 2-2 pada Oktober yang lalu. Di sisi lain, bersama Patrick Kluivert, Eliano Renders di atas kertas memiliki peluang lagi untuk mengubah peruntungannya di timnas Indonesia. Calvin Verdong dan Eliano Renders menantikan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional Indonesia. Tulis Football International dikutip pada Kamis 16 Januari 2025. Para pemain timnas Indonesia ini berharap dapat bekerja sama dengan Kluivert dan asistennya Alec Pastor dan Dani Lanzat pada Maret. Lebih jauh, Eliano dan Verdong sama-sama menjelaskan perihal kegilaan sepak bola Indonesia yang belakangan baru dirasakan oleh Patrick Kluivert. Verdong dan juga Eliano berpeluang untuk bekerja sama dengan Kluivert di timnas Indonesia pada Maret mendatang. Garuda diketahui akan memainkan 2 laga penting kontra Australia dan juga Bahrain.
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Stadium dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang. Jens Schreven mengaku akan mempersiapkan diri andai dirinya diminta memperkuat Timnas Indonesia U23 atau senior asuhan Patrick Kluivert. Tetapi saat ini pemain naturalisasi tersebut memilih fokus bersama Timnas Indonesia U20. Tentu adakan sebagai Jens Schreven dipanggil Kluivert untuk mengisi sektor depan Timnas Indonesia. Di era kepelatihan Sintayong, sektor penyerangan menjadi masalah lantaran sulit untuk mencetak gol. Jens Schreven bisa saja menjadi jalan kesulitan tim Merah Putih. Apalagi sebagai seorang striker, sang pemain sangat baik bersama Timnas Indonesia U20. Oleh sebab itulah Jens Schreven selalu siap andai dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Namun ia memilih realistis dan tak berpikiran ke sana. Tentu seperti yang selalu saya katakan, saya selalu terbuka untuk menjadi bagian dari timnas senior atau U23. Itu mimpi saya, debut bersama timnas senior, kata Jens Schreven saat ditemui di Stadion Madia Jakarta Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Sementara itu Jens Schreven melanjutkan fokusnya saat ini bersama timnas Indonesia U20. Terdekat, tim asuhan Indra Safri itu akan mengikuti Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Garuda Nusantara satu grup bersama Uzbekistan, Yaman dan juga Iran. Sebelum itu timnas U20 akan mengikuti turnamen di Sidoarjo pada 24-30 Januari. Mereka yang ikut selain timnas Indonesia ada Yordania, Suriah dan juga India. Tapi saya sekarang di U20 dan kami akan tampil di Piala Asia U20, berharap bisa ke Piala Dunia U20, tegas pemain 19 tahun tersebut. Jadi fokus saya sekarang di timnas U20. Tapi jika ada kesempatan untuk ke timnas senior atau U23, saya selalu siap, pungkas pemain FC Dordrecht tersebut. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026 saja. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama, membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Ya, memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Ya, rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastur. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat, namun ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert. Penerjemah Timnas Indonesia era Sintayong Jong Suk-soo atau JJ membeberkan rencana pelatih Korea Selatan untuk memuluskan jalan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C. Sayangnya perjuangan juru taktik 54 tahun untuk meloloskan tim Merah Putih ke ajang tertinggi dunia harus berhenti di tengah jalan. Ia dipecat oleh PSSI. Kemudian Patrick Kluivert ditunjuk oleh PSSI sebagai suksesor Sintayong demi meraih mimpi ke Piala Dunia 2026. Sementara itu menurut pernyataan JJ, ex-pelatih timnas Korea Selatan ini sudah menyusun strategi menghadapi laga pada Maret 2025.
Sebenarnya, rencana bagaimana kita bisa lolos Piala Dunia dan Coach Shin yakin sekali dengan Coach akan berangkat ke Eropa, ucap JJ sumber YouTube Jebret Media TV. Itu sebelum ada isu-isu ini, Coach Shin akan berangkat ke Eropa untuk negosiasi dengan klub-klub supaya bisa melepaskan pemain lebih cepat. Sambungnya, ya hal ini sebab jadwal pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 terbilang mepet. Apalagi timnas Indonesia menjalani laga tandang. Artinya, pemain yang datang dari Eropa itu makan jarak lebih jauh daripada ke Indonesia. Rencana berangkat Februari untuk negosiasi sama klub-klub untuk lepas pemain. Katanya, ya rencana yang disusun oleh Sintayong tersebut kini tak akan berjalan karena ia sudah tidak menangani timnas Indonesia lagi. Sintayong mengaku bisa pulang kampung dengan rasa bangga usai didepak dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih 54 tahun tersebut buka suara untuk pertama kalinya pada acara yang digelar oleh Kamar Dagang dan juga Industri Indonesia dan juga Korea di Jakarta, yakni pada tanggal 15 Januari 2025. Seperti yang diketahui, Sintayong resmi dipecat pada tanggal 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat di Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih 54 tahun tersebut dipecat karena dianggap memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi dengan para pemain dan dinamika dalam ruang ganti. Sintayong praktis tutup mulut lebih dari sepekan usai pemecatan. Dirinya tidak menanggapi sama sekali soal kebenaran saat hari pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun sepekan kemudian dirinya berani mengaku bahwa pemecatannya dari kursi pelatih timnas dilakukan secara mendadak. PSSI mendepak Sintayong melalui pesan yang dikirimkan PSSI 2 jam sebelum pengumuman resmi. Sintayong mendapatkan pesan tersebut pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat pada 6 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia memberitahu saya soal pemecatan saya pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat pada 6 Januari 2025, ujar Sintayong dikutip dari Nate. Dan pelatih baru tiba pada sore hari yang sama. Itu tidak masuk akal, tapi saya bisa menerimanya. Lanjutnya, meskipun begitu, Sintayong tetap bangga usai 5 tahun kebersamaan dengan timnas Indonesia berakhir. Pasalnya kerja kerasnya selama 5 tahun di timnas Indonesia sudah membuahkan banyak prestasi. Dirinya telah menanamkan fondasi kokoh untuk sepak bola Indonesia masa depan. Saya telah bekerja keras selama 5 tahun selama di Indonesia, ujar Sintayong. Saya merasa kebanggaan tersendiri. Saya bisa kembali ke rumah dengan penuh kebanggaan karena saya telah menanamkan fondasi signifikan di dunia sepak bola Indonesia. Lanjutnya, Sintayong mengaku bisa pulang dengan senyum paling lebar. Pasalnya semua orang di Indonesia membuatnya tetap bersemangat. Di balik semua itu, aku berdiri di sini dan dengan yakin bisa mengatakan bahwa aku bisa pulang ke rumah dengan senyuman, ujar Sintayong. Karena semua orang di sini menyemangatiku dengan begitu bersemangat. Lanjutnya, sebanyak 4 pemain masih absen di latihan timnas Indonesia U20. Salah satunya adalah pemain abroad di Brazil, Welber Jardim. Timnas Indonesia U20 menggelar latihan di Stadion Madia Rabu 15 Januari sore. Sebagian besar pemain sudah berkumpul di Jakarta untuk persiapan Piala Asia U20 2025 dan Welber Jardim adalah salah satu pemain yang belum hadir. Begitu juga dengan Tony Firmansyah, Mufli Hidayat dan juga Alfahrezi Buffon. Tahun 2025 ini kami mulai TC bulan Januari dengan memanggil 34 pemain. Dari 34 pemain itu, alhamdulillah sudah kami diskusikan dengan pelatih dari klub bahwa pemain persilakan bermain di klub sebelum kembali ke TC, kata Indra Safri pada Rabu 15 Januari. Jadi ada TC buka tutup bagi 8 pemain tim nasional yang sudah bermain reguler di klub. Welber sama, statusnya dengan 8 pemain klub itu karena Brazil jauh. Ia menambahkan, Indra mengatakan Welber Jardim akan datang ke Indonesia pada Jumat 17 Januari mendatang. Pun halnya dengan 3 pemain lain yang akan menyusul. Dan Jumat pagi kalau tidak salah dia datang. Kemudian ada 3 pemain lagi yaitu Tony, Mufli dan Buffon. Mereka akan bergabung di Surabaya karena masih bermain di klub, ujarnya. Selepas menjalani pemusatan latihan di Jakarta, Timnas U20 akan bertolak ke Surabaya pada Minggu 19 Januari mendatang untuk melanjutkan program TC sekaligus menjalani turnamen persahabatan di Gelora Delta Sidoarjo pada 24-30 Januari mendatang. Indonesia akan menghadapi 3 negara yaitu Yordania, India dan juga Suriah. Ini adalah persiapan terakhir sebelum Piala Asia U20 2025 yang digelar di China pada Februari mendatang.
Tim Gaipens dan juga Dion Mark dipastikan Indra Safri tidak masuk skuad timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Indra Safri mengatakan Gaipens dan juga Mark tidak masuk dalam daftar 47 pemain yang didaftarkan ke AFC. Ini dilakukan karena berkas naturalisasi keduanya belum rampung. Saya mau jelaskan, kita sudah mendaftarkan 47 pemain karena memang AFC memberi batas waktu tanggal 13 Januari. Kata Indra Safri di Stadion Madia Rabu 15 Januari. Jadi dengan demikian Dion dan tim tidak saya masukkan ke dalam skuad AFC ini. Dan mudah-mudahan nanti masuk dalam skuad jika lolos ke Piala Dunia. Ujarnya menjelaskan. Tanpa dua pemain calon naturalisasi ini Indra Safri tak khawatir. Menurutnya semua pemain yang dipanggil punya kapasitas dan punya potensi. Tinggal bagaimana potensi itu diracik. Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di China pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Dalam kejuaraan ini, Indonesia tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Sebelum tampil dalam ajang ini, Garuda Nusantara akan menjalani 3 laga uji coba melawan India, Yordania, dan juga Suriah di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada tanggal 24–30 Januari 2025. Setelah uji coba tersebut, Arkan Kakak dan juga kawan-kawan akan kembali ke Jakarta. Sejauh ini akan ada opsi uji coba dengan Arab Saudi pada tanggal 6 Februari, tetapi sedang dibicarakan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.